Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati afanillahu wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan pembacaan kitab Arkanul Islam. Pada pertemuan tadi sudah kita bahas beberapa poin, yaitu yang pertama makna syahadat. Sudah kita bahas secara etimologi dan secara terminologi syar'i. Kemudian kita sudah sebutkan juga dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat adalah pintu gerbang masuk dalam agama Islam. Kemudian kita juga sudah sebutkan bahwa dua kalimat syahadat adalah rukun yang paling agung, yang merupakan pondasi dari rukun-rukun ibadah lainnya. Kemudian kita juga sudah sebutkan bahwa bersyahadat, dua kalimat syahadat harus dengan mengucapkan. Tidak sah syahadat seseorang tanpa mengucapkan jika dia mampu untuk mengucapkannya. Kemudian salah satu hal yang patut diperhatikan saat mengucapkan adalah memahami apa yang diucapkan. Tidak bermanfaat bagi yang mengucapkan dua kalimat syahadat yang tidak paham konsekuensi dari ucapan tersebut. Nah, sekarang kita lanjut kepada ada tambahan yang ingin saya tambahkan di sini tentang, yaitu dua kalimat syahadat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah maka harus melalui beberapa tingkatan. Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala, jika seseorang mengucapkan syahadat la ilaha illallah maka dia harus melalui beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan ilmu. Dia harus mengilmui apa yang dia syahadati. Dia harus mengilmui, memahami apa yang dia ucapkan dari syahadat la ilaha illallah tersebut. Dalilnya surat Az-Zukhruf ayat 86. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersyahadat dengan kebenaran dan mereka memahaminya. Nah, ini menunjukkan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat harus di atas pengetahuan, pemahaman tentang kalimat yang dia ucapkan, sampai nanti syahadatnya bermanfaat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir beliau mengatakan, lakin man syahida bil haqqi ala basiratin wa ilm fa innahu tanfa'u syafa'atu 'indahu bi idnihi lahu. Siapa yang bersyahadat dengan kebenaran di atas ilmu pengetahuan, maka itulah yang bermanfaat. Syafaatnya nanti kelak di hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tingkatan pertama dari orang yang bersyahadat harus apa tadi? Harus mengilmu. Tingkatan yang kedua adalah harus mengucapkan dengan lisan, yaitu ucapan syahadat tersebut. Mengucapkan dengan lisan. Bisa dengan ucapan asyhadu, atau bisa dengan ucapan yang semakna dengan asyhadu. Gitu ya. Harus mengucapkan, yang paling utama pengucapannya.
bisa dengan ucapan asyhadu atau bisa dengan ucapan yang semakna dengannya. Apa dalilnya? Harus dengan ucapan. Surat Az-Zukhruf ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun." Yang artinya, dan mereka menjadikan para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang perempuan. Ini kelakuan orang musyrik Quraisy, menjadikan para malaikat adalah anak-anak Allah perempuan. Asyahidu khalqahum. Apakah, kata Allah, mereka yang menuduh malaikat itu adalah anak perempuan pernah menyaksikan penciptaan malaikat? Satuktabu syahadatuhum. Akan ditulis persaksian mereka. Wa yus'alun, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa jika mereka bersyahadat, bersaksi, para malaikat akan adalah anak perempuan Allah, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dengan ucapan, harus dengan kalam. Nah, kalau tadi isi bisu, dengan tulisan atau dengan isyarat yang menunjukkan bahwa dia mengucapkannya. Ini para ikhwah. Ada disebutkan di dalam kitab Aqidatus Salaf yang merupakan muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, bahwa beliau berkata, babun ma tantiqu bil alsunah wa ta'taqidu al-afidah min wajibi umuri diyanat min dzalika al-imanu bil qalbi wan nutqu bil lisan alla anna Allah ilahun wahid la ilaha ghairuhu. Bab tentang apa yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan qalbu, dari perkara-perkara yang wajib diyakini dalam agama, termasuk di dalamnya keyakinan qalbu dan ucapan lisan. Dua poin. Lisan mengucapkan, qalbu meyakini, ya, bahwa tidak ada, bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menunjukkan bahwa tingkatan kedua dalam syahadat adalah harus mengucapkan. Dalam kitab Madarijus Salikin, ajma'al muslimun ala anna al-kafira idza qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah faqad dakhala fil Islam wa syahida syahadat al-haq wa lam yatawaqqaf islamu ala lafdhi syahadah. Kaum muslimin bersepakat bahwa seorang kafir jika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sungguh ia telah masuk Islam dan bersyahadat dengan syahadat kebenaran, ya, dan tidak tetap keislamannya dalam lafaz syahadat saja. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus diucapkan. Ya, harus apa? Diucapkan. Baik, tingkatan yang kedua yaitu yang ketiga, mengabarkan bahwa dia mengucapkan syahadat, ya, mengabarkan, baik mengabarkan dengan lisan atau mengabarkan dengan perbuatan. Mengabarkan dengan lisan yaitu dia mengumumkan keislamannya dengan orang banyak, atau mengabarkan dengan perbuatan, dia tidak umumkan tetapi dia berlaku sebagaimana layaknya seorang muslim. Ini tingkatan yang kedua, yang ketiga, yaitu mengabarkan perihal syahadat tersebut. Nah, tingkatan yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, maka pada saat itu
dia mengerjakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Jadi syahadat itu mengkonsekuensikan sesuatu. Apa konsekuensinya? Beribadah hanya kepada Allah. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Itu konsekuensi la ilaha illallah. Jadi itulah 4 tingkatan orang yang bersyahadat. Dalilnya surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan bahwa tidak, kalian janganlah beribadah kecuali kepadanya. Ya, harus ada konsekuensinya. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Begitu juga dalam surah An-Nahl ayat 51. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahain itsnain innama huwa ilahu wahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian menjadikan 2 Tuhan yang diibadahi. Sesungguhnya Dia yang diibadahi adalah Tuhan yang esa. Nah, ini konsekuensi orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Jadi konsekuensi yang kedua adalah ilzam, mewajibkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi konsekuensi yang pertama tadi apa? Tingkatan yang pertama dalam syahadat la ilaha illallah, mengilmui, harus memahami apa yang diucapkan dari syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, mengucapkan. Yang ketiga, mengabarkan, ya, mengabarkan. Yang keempat adalah mengerjakan konsekuensi dari apa yang dia sudah ucapkan dari syahadat la ilaha illallah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut sekarang. Nah, ini penting. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah wahdahu subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun dalam syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada 2 rukun, yaitu nafi dan isbat. Nah, ini kurang terjemahannya. Ya, kurang terjemahannya. Dan makna la ilaha illallah adalah tidak ada ma'bud yang hak kecuali Allah semata. Ya, itu makna, padahal ini penting. Nah, dia penerjemahnya kurang menerjemahkan. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Ini antum hafal. Ya, karena kita statusnya sekarang sudah naik kelas nih. Bukan orang yang umum dari kaum muslimin, tapi sudah mulai mau mendalami keislaman lebih dalam lagi. Maka istilah penting, meskipun itu berbahasa Arab, dihafal. Ya, dihafal. Jadi makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah wahdahu subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam bahasa Indonesia, la, tidak ada, ma'buda, zat yang diibadahi, bihaqqin, dengan kebenaran, illallah wahdah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti la ilaha, ilah berarti ma'bud. Nyatu. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah di sini artinya ma'bud. Ma'bud dalam bahasa Indonesianya zat yang diibadahi. Ya, ilah dari kata alaha ya'lahu ma'luh. Artinya abada ya'budu.
ma'bud. Bahasa Indonesianya beribadah, ilah, zat yang diibadahi. Seperti kata bahasa Arabnya kataba yaktubu, maktub, menulis, zat yang ditulis. Ma'bud, ilah artinya ma'bud, zat yang diibadahi. Saya ulangi terus-terusan. Ilah artinya ma'bud, zat yang diibadahi. Jadi kalau ada orang Nasrani, Yahudi, orang kafir secara umum, saya ingin masuk Islam, coba terangkan kepada saya arti la ilaha illallah itu apa. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Allah itu apa sih artinya, kata dia. Maka jawabannya Allah artinya adalah yang diibadahi. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Zat yang diibadahi. Itu arti yang sempurna, komprehensif, dalam bahasa Arabnya jami' mani', mengumpulkan arti kata-kata yang diperlukan dan menolak kata-kata yang tidak diperlukan. Arti yang sempurna dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ya, ini dihafal, dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Nah, dalilnya apa? Arti ini dalilnya apa? Kenapa kita tidak artikan tiada Tuhan selain Allah? Kenapa kita tidak artikan tiada pencipta selain Allah? Tapi kita artikan tiada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Dalilnya adalah surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah. Apa tadi ada ilah? Zat yang dipakai bahasa Arabnya apa? Ma'bud. Tidak ada ma'bud yang hak kecuali aku. Maka ini inti pendalilannya, fa'budun, beribadahlah kepada aku. Jadi ilah itu lebih identik dengan ibadah. Ilah itu lebih identik dengan apa? Ibadah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 65, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad kami utus nabinya Nabi Hud. Kemudian Nabi Hud berdakwah, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki ilah. Apa arti ilah? Ma'bud. Ya, kalian tidak memiliki ma'bud, zat yang diibadahi selainnya. Ya. Inilah yang membedakan kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, yang mana dia juga meyakini ada Tuhan pencipta. Kita juga meyakini ada Tuhan pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna Allah. Surat Luqman ayat 25. Jika kamu bertanya kepada orang-orang musyrik Quraisy, siapa yang pencipta langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Kita juga kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi? Allah. Lalu apa bedanya mereka dengan kita? Bedanya kita menjadikan Allah apa? Ma'bud satu-satunya. Apa arti ma'bud? Zat yang diibadahi satu-satunya. Sedangkan mereka, orang-orang musyrik Quraisy, menjadikan Allah
bukan ma'bud satu-satunya yang diibadahi. Buktinya apa? Masih ada Lata, Uzza, Manat, Hubal yang mereka ibadahi selain Allah. Nah, cukup dulu ya. Seperti itu. Pesan paling mendalam di dalam pelajaran pertama ini, makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud, Allah itu ma'bud, zat yang diibadahi dengan benar selain Allah. Dan itu yang membedakan keyakinan kita dengan orang-orang musyrik Quraisy. Itu paling utama pesan di dalam pertemuan pertama ini. Baik, masih ada waktu 10 menit jika ada yang bertanya. Ini juga pesan dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Rahimahullah. Kasih waktu jamaah untuk bertanya. Mungkin kamu menyampaikan, kamu kira sudah maksimal penyampaian, tapi yang menangkap mungkin beda dengan apa yang kamu inginkan. Nah, ada yang bertanya? Nah, Waalaikumsalam. Sekarang ini dari fenomena kita di podcast, banyak orang-orang yang mengislamkan orang lain. Banyak aktivitas ini semakin baik, banyak orang yang sudah memahami agama Islam. Yang biasanya menarik adalah untuk kalimat syahadat itu sendiri, Ustaz. Ada yang menyebutkan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, ada yang menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur abduhu wa rasuluhu. Nah, sebenarnya dari syahadat ini sendiri, apakah ada pakemnya syahadat itu dengan kalimat yang seperti itu, atau yang dengan kata-kata lain dengan makna yang serupa, Ustaz? Baik. Kemudian yang boleh yang satu lagi, Ustaz? Saya jawab dulu, nanti biasanya saya lupa. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Syahadat yang dengannya seseorang masuk dalam agama Islam, apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu ada dalilnya. Bahkan dulu ketika kami di Damam itu, pendakwah Filipina biasanya mensyahadatkan orang Nasrani dengan tambahan asyhadu an la ilaha illallah, an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ashhadu anna Isa. Dan itu pun ada dalilnya. Hadis riwayat Bukhari tadi. Kenapa? Karena itu untuk menafikan, menghabiskan keyakinan yang awal ada sehingga benar-benar hilang. Asyhadu, saya bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruhnya yang Allah masukkan kepada Maryam alaihissalam. Nah, itu. Jadi boleh selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lafaz apapun, maka dia dinyatakan masuk dalam agama Islam. Mau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau ditambah tadi wa asyhadu anna Isa abdullahi wa rasuluh. Semuanya itu adalah untuk menegaskan bahwa dia memang masuk dalam agama Islam, dan semuanya diperbolehkan. Allahu a'lam. Yang kedua, apa hukumnya sekarang ini kan banyak orang-orang yang punya penyakit latah ya, Ustaz. Nah, latah ini kadang-kadang identik dengan kata-kata yang tidak baik. Tapi ada yang latah mengucapkan dengan syahadat ini, Ustaz. Kadang-kadang la ilaha illallah, lu ngagetin gua aja gitu. Apa hukumnya menggabungkan orang-orang yang latah seperti ini? Apakah baik, apa kita dakwahi bahwa itu tidak baik? baik. Yang jelas
Kalau seandainya dia dalam ucapan lata, maka tidak dihukumi sebagai sebuah perbuatan yang diambil dosa atasnya. Kenapa? Karena dia melakukannya di atas ketidaksengajaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, jangan tulis dosa atas kami jika kami lupa atau tidak sengaja. Orang lata kadang tidak sengaja ngomong yang kotor-kotor, dia tidak sengaja. Tetapi dia wajib berusaha untuk menghilangkan omongannya yang kotor-kotor tersebut. Ya, karena laisal mu'min bit-ta'an walal la'an wal fahishil bali. Orang beriman bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Tetapi selama itu lata dan dia tidak sanggup untuk menahannya, maka tidak ditulis dosa atasnya. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukri alaih. Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku sesuatu yang keliru, tidak sengaja, ya, dan al-khata' wa nisyan, dan sesuatu yang lupa, ya, dan sesuatu yang dipaksakan. Dan apabila, tetapi saya ingin ingatkan bagi orang yang lata tidak boleh untuk dicandain. Itu adalah sebuah akhlak yang buruk dari seorang muslim. Ya, sudah enak-enak dia duduk. Enggak boleh. La yurawwi'u musliman. Seorang muslim tidak boleh mengageti orang muslim lainnya. Makanya prank dalam agama Islam itu haram hukumnya. Bahkan dosa besar. Apalagi pranknya dalam keadaan benar-benar mengagetkan orang. Ya, misalkan ada orang tidur, kemudian dianggap dia sebagai mayat. Semuanya pada tahlilan di samping kanan samping kirinya. Ini tidak boleh. La yurawwi'u musliman. Orang muslim tidak boleh mengageti seorang muslim lainnya. Itu dosa besar. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Apakah syahadat itu harus diucapkan dalam bahasa Arab atau kalau misalkan pakai bahasa Indonesia, misalkan saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, apakah itu termasuk syahadat juga? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Maka jawabannya adalah asal hukumnya yang paling afdal mengucapkan bahasa Arabnya. Dan seseorang yang ingin masuk dalam agama Islam, sesudah dia memahami maknanya, maka dia dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat yang berbahasa Arab. Tetapi jika tidak sanggup, kemudian dia menerjemahkan dengan bahasanya, asal terjemahannya benar, maka sudah dinyatakan dia sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Baik, ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Dan mudah-mudahan sebelumnya, mudah-mudahan bulan depan saya berharap sudah ada, ini ada berapa orang? 100 atau lebihnya? Lebih nih ya. Adalah insyaallah nanti yang menyediakan dengan catatan setiap kali kajian dibagikan agar bisa mengikuti kajian. Ya, kita benar-benar ingin melahirkan orang-orang yang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang paham betul rukun Islam, sehingga pulang ke rumah bisa mengajarkan anak cucunya. Ya. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.